Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme. Jadi metabolisme itu interkonversi kimia di dalam tubuh yang memiliki relasi satu sama yang lainnya. Terus perubahan kimia di dalam tubuh ini menghasilkan panas, sama dibantu oleh senyawa protein namanya enzim. Nah, ada 3 kategori dari metabolisme, ada anabolik, katabolik, sama amfibolik. Kalau anabolik ini, dia ini pembentukan suatu molekul dari molekul yang lebih kecil. Anabolik ini ya sintesis molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil. Misalnya apa? Kita tulis misalnya gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini bisa bukan dari kan pembentukan glukosa dari senyawa non glukosa. Ini bisa jadi dari protein, bisa dari lemak, yang lemak dari asetil-CoA. Jadi tergantung sumbernya. Bisa dari asam amino, bisa juga dari free fatty acid, asam lemak bebas. Nah, kalau katabolik ini pemecahan ya. Pemecahan pemecahan senyawa yang lebih besar menjadi senyawa lebih kecil. Misalnya apa glikolisis atau beta oksidasi. Nah, sedangkan amfibolik ini dia di antara si anabolik sama katabolik. Misalnya eh, siklus asam sitrat. Jadi siklus asam sitrat ini semua dari metabolisme lemak, protein sama karbohidrat itu nanti bakal masuk siklus asam sitrat karena yang dihasilkan adalah asetil-CoA di mana asetil-CoA-nya ini bakal masuk ke siklus asam sitrat. Jadi dari makanan yang bisa kita makan ini ada 3 jenis yang kita makan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ada juga mineral-mineral lain. Ada makromineral sama mikromineral. Tapi kita kali ini nggak dibahas. Nanti itu di video yang lain. Jadi yang kita bahas sekarang karbohidrat, protein, dan lemak aja. Jadi karbohidrat ini yang kita makan bisa dalam bentuk polisakarida. Nah, jadi di dalam usus itu dipecah dulu, masuk ke dalam aliran darah dalam bentuk glukosa. Glukosa ini kan monosakarida paling kecil ya, cuma 6 atom karbon. Glukosa ini 6 atom karbon. Terus protein, kalau protein ini ada asam amino yang esensial sama non esensial kan, yang bisa kita makan. Kalau protein ini fungsinya untuk membangun sel, misalnya protein membran. Bisa juga untuk menghasilkan ATP protein ini. Kalau karbohidrat ini hampir semuanya untuk ATP, sedangkan kalau lemak, nah jadi asam lemak. Lemak ini kan kita makan dalam bentuk biasanya triasil gliserol. Biasanya kalau disingkat TAG ya, triasil gliserol atau trigliserida. Jadi yang lemak biasa kita makan ini banyak fungsinya, bisa bisa masuk ke beta oksidasi, hmm, bisa beta oksidasi. Tapi yang dilakukan beta oksidasi ini si asam lemak ya. Kalau gliserol ini dia bisa jadi hormon steroid. Nah, jadi lemak ini kita makan dalam bentuk trigliserida di dalam usus, empedu dengan bantuan empedu. Jadi dipecah dia nanti dipecah jadi asam lemak sama gliserol, nanti dibawa ke dalam tubuh dalam bentuk namanya kilomikrons. Jadi kilomikrons ini campuran antara lemak
campuran sama lemak, gliserol atau apa namanya kolesterol sama protein. Jadi kilomicrons ini nih untuk transfer lemak ini jadi bentuknya bulat. Di sini jadi kan ini kan lemak diangkut dalam tubuh di dalam darah dalam bentuk kilomicrons. Kilomicrons ini punya reseptor dia. Di sini ada protein-protein sekitarnya nih ada yang namanya nih apolipoprotein. Ada ApoA, ApoB, ada juga ya aneh-aneh emang namanya. Ada Apo B48, ada yang B100, ada yang E, ada banyak lah. Jadi nanti protein-protein ini nih bakal berikatan di hati karena beta oksidasi dari si asam lemak bebas atau dari ya asam lemak bebas ini terjadi kebanyakan di hati. Nah, jadi beta oksidasi pemecahan asam amino sama glukosa ini hampir semuanya nih menjadi asetil-CoA. Di mana asetil-CoA-nya ini nanti dengan bantuan vitamin vitamin B1 nanti dia masuk ke siklus asam sitrat. Berubah dulu dari kan ini pirufat kan kalau kalau dari glukosa dari pirufat. Sedangkan kalau asam amino ini dia kalau metabolismenya dia bisa langsung bisa pecah jadi asetil CoA atau bisa juga langsung masuk ke siklus asam sitrat. Kalau lemak dia itu menjadi asetil CoA. Di beta oksidasi di hepatosit sel hati itu di dalam siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini pusatnya dari metabolisme, anabolisme sama katabolisme. Nah, jadi di siklus asam sitrat ini ada apa namanya? Jadi perubahan-perubahan dari asetil CoA bercampur sama oksaloasetat menjadi sitrat. Nah, jadi tujuannya nih terus ada beberapa langkah yang memiliki tujuannya ini untuk mendapatkan NADH. Dan juga bukan cuma NADH, ada juga FADH. Jadi NADH sama FADH ini yang kita inginkan ini nih, si H-nya ini masuk. Jadi kan kita punya NADH sama FADH dari siklus asam sitrat. Tujuan dari kita ngambil ini nih, kita butuh FADH sama NADH ini masuk ke siklus transport elektron. Jadi siklus transport elektron ini terjadi di matriks mitokondria. Ini kita misalnya, ini matriks mitokondria. Nah, kan matriks mitokondria ini yang di sel eukariot ini ada jadi di dinding-dinding sini ya nih, di dinding bagian dalam itu ada namanya sitokrom C. Pokoknya sitokrom lah, enzim. Jadi ini enzim untuk mengambil si NADH sama FADH-nya ini untuk dijadiin ATP. Pokoknya ini tujuannya untuk mendapatkan ATP semua. Jadi ATP ini jadi ini kayak mata uangnya si mata uang dalam tubuh, mata uang energi dalam tubuh, energy currency. Nah, ini si ATP nih dalam tubuh. Jadi tujuannya untuk jadi semuanya metabolisme ini bukan untuk ATP sama untuk ngebangun si sel-sel tubuh. Tujuannya apa? Untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi ATP ini adenosine trifosfat ini fungsinya ada banyak. Misalnya eh untuk saraf impuls saraf.
juga untuk kontraksi otot. Pokoknya untuk kehidupan kita lah. Ya, jadi udahlah, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.